Kehidupan manusia selalu menggunakan energi untuk menggerakkan setiap aktivitasnya. Energi yang tersedia di alam kemudian diolah oleh manusia menjadi pendukung kehidupan. Pembangkit listrik, komunikasi, transportasi, pertanian, jasa pelayanan, manufaktur, kesehatan, dan penelitian senantiasa membutuhkan energi untuk terus berjalan. Energi memiliki beragam bentuk, dan salah satu jenis energi atau tenaga tersebut adalah tenaga nuklir. Pemanfaatan tenaga nuklir dalam hal ini sumber radiasi Pengion di Indonesia telah mengalami peningkatan dari sisi ruang lingkup usaha dan kuantitas setiap tahunnya. Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menerbitkan izin pemanfaatan untuk setiap penggunaan sumber radiasi Pengion di Indonesia sebagai salah satu pilar utama pengawasan ketenaga nukliran. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif merupakan unit kerja pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian di bidang perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengujian dan penerbitan surat izin bekerja bagi petugas proteksi radiasi dan bidang kerja lainnya. Output kegiatan DPFR-ZR adalah sebagai berikut. DPFR-ZR memiliki 3 subdirektorat. Subdirektorat Perizinan Fasilitas Medik bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian perizinan fasilitas radiasi pertama dan zat radioaktif bidang medik, seperti pemanfaatan dalam kegiatan radiologi diagnostik dan intervensional kedokteran nuklir untuk diagnostik in vivo dan terapi, serta radioterapi. Kedua, Subdirektorat Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri bertugas merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang selain medik, seperti pemanfaatan dalam kegiatan uji tarusak, gogging, well logging, dan iradiator. Ketiga, Subdirektorat Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi bertugas untuk melakukan pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi atau PPR serta pekerja radiasi bidang lainnya, seperti pengujian untuk memperoleh surat izin bekerja PPR dan keahlian lainnya, menyelenggarakan penyegaran PPR, serta melakukan bimbingan teknis balis pekerja online. Pada tahun 2019, DPFR-ZR telah menerbitkan keputusan tata usaha negara pemanfaatan bidang selain medik sebanyak 8.500. Di bidang medik sebanyak 8.004 dan penerbitan surat izin bekerja petugas proteksi radiasi dan pekerja radiasi bidang lainnya sebanyak 2.203. Pelayanan permohonan izin pada Direktorat Perizinan FR-ZR telah dilakukan secara online sejak tahun 2016 melalui balis online dan balis pekerja. Kedua layanan tersebut merupakan sistem informasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang bekerja secara real-time online berbasis web dalam jaringan internet yang dibangun dengan perangkat lunak open source.
Prosedurnya adalah sebagai berikut. Untuk balis online, pemohon melakukan registrasi akun melalui website balis.bapeten.go.id. Kemudian Bapeten akan melakukan verifikasi akun. Setelah akun terverifikasi, Bapeten akan mengirimkan username dan password melalui email yang akan digunakan kembali oleh pemohon saat login. Baru pemohon bisa mengajukan permohonan izin pemanfaatan. Tahap selanjutnya, pemohon akan diminta untuk melakukan pembayaran melalui bank yang menerima PNBP. Setelah semua proses terverifikasi, pemohon dapat mengunduh surat izin melalui akun pada balis online. Untuk balis pekerja, pemohon melakukan registrasi akun melalui website balis.bapeten.go.id. Kemudian Bapeten akan melakukan verifikasi akun. Setelah akun terverifikasi, Bapeten akan mengirimkan username dan password melalui email yang akan digunakan kembali oleh pemohon saat login. Baru pemohon bisa mengajukan permohonan ujian SIB atau penyegaran atau validasi SIB. Setelah pihak Bapeten memeriksa kelengkapan yang dibutuhkan, pihak Bapeten akan mengirimkan hasil evaluasi dan tagihan melalui balis online dan email. Tahap selanjutnya, pemohon akan diminta untuk melakukan pembayaran melalui balis online. Jika sudah tervalidasi, pemohon akan mendapatkan undangan penyelenggaraan dan SIB akan diserahkan oleh Bapeten. Petunjuk teknis tentang tata cara perizinan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses melalui website www.bapeten.go.id. Pilih menu layanan, kemudian pilih tab perizinan FRZR, dan pilih petunjuk. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terus berinovasi untuk melakukan pelayanan publik. Dimulai dari on-the-spot licensing di tahun 2014, layanan perizinan online tahun 2016, layanan jalur prioritas tahun 2017, hingga integrasi basis online dengan sistem online single submission tahun 2018. Sehingga pada tahun 2019, DPF RZR mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015. Selagi terus berinovasi memberikan layanan masyarakat, DPF RZR juga memiliki beragam prestasi. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB dan KPK. Pengelola PNBP terbaik di bawah 1 triliun dari Kemenq. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari Kemenpan RB. Dan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayan dari Ombudsman. Berdasarkan hasil survei kepuasan yang dilakukan oleh LPPM Universitas Diponegoro, indeks kepuasan masyarakat terkait FRZR dalam hal pelayanan perizinan adalah 3,33 dengan mutu nilai B. Tentunya nilai ini masih akan terus berkembang sebagai bentuk komitmen dalam pelayanan prima. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak, ada yang mau disampaikan? Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia
Bapak Insinyur Joko Widodo tentang upaya reformasi birokrasi dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat dan telah dimulainya era revolusi industri 4.0. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai inovasi. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Proses perizinan selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan sesuai dengan visi Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pemanfaatan sumber radiasi pengion melalui pelayanan perizinan yang prima dan memenuhi standar internasional. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif tulus melayani, tegas mengawasi,